Untuk saling mewangikan, silahkan tekan subscribe, gambar lonceng, like, serta komen. Juga share ke teman-teman kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bersama peneliti muda, Kang Ali Taufan. Beliau ini S2-nya di Universitas Islam Negeri Ciputat, orang menyebutnya begitu. Beliau lama pesantren di Darussalam ya, sebetulnya nama resminya Pak ya, Gontor tuh kan. Nah, beliau punya hasil penelitian. Lama sekali beliau meneliti, namanya Prahara bagi Partai Islam. Saya melihat buku itu menjadi alarm ya, menjadi alarm akan eksistensi Partai Islam. Jadi sebagai kekayaan di negeri ini, Partai Islam ini kan banyak sekali peran sertanya. Tapi sekarang terancam mati, terancam redup, dan terancam nggak bisa ikut di parlemen pada 2024 yang akan datang. Kang Ali Taufan banyak meneliti itu. Saya kira sekali lagi ini alarm bagi bangsa ini begitu ya. Banyak alarm yang diberikan oleh alam, banyak alarm yang diberikan oleh tubuh kita, bahkan banyak alarm yang diberikan oleh Allah. Nah, ini ada alarm hasil penelitian, Kang Ali begitu ya, bagi kita semua, bagi Partai Islam. Karena Partai Islam ya di Indonesia yang milik bangsa Indonesia, begitu, bukan hanya milik bukan hanya milik warga, konstituen, pengurus Partai Islam, bukan hanya milik pendiri begitu ya. Dia sudah diundangkan, dia berdiri atas nama undang-undang, dia sah atas nama undang-undang, jadi dia milik bangsa sekarang ini. Kang Ali Taufan, penelitian itu dimulai dari kapan, apa hasil bunyinya, bagaimana metodenya, dan apa saja hasilnya. Saya berikan waktu seluas-luasnya bagi Kang Ali. Monggo, anak muda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Anton Rahmat. Ini Kang Anton ini senior saya. Terima kasih. Kita ketemu di jalanan ya Kang ya. Ketemu di jalanan, kenal akrab, dan ya saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kang Anton melalui pengayaan khazanah keilmuan melalui kanal-kanal media online. Baik, Kang Anton dan pemirsa, tahun lalu itu saya dan dua senior saya baru saja menerbitkan sebuah buku yang berjudul Prahara Partai Islam, studi terhadap konflik internal Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, dalam kesempatan ini, karena Kang Anton memberikan tema yang mencari yang hilang gitu ya dari Indonesia, nanti saya akan kaitkan dengan hasil penelitian saya bagaimana eksistensi Partai Islam hari ini dan yang akan datang. Saya mohon izin Kang Anton untuk menampilkan sedikit coretan-coretan saya ini. Monggo. Nah, ini pertama saya ingin menjelaskan bahwa buku yang saya tulis berjudul Prahara Partai Islam itu sebetulnya merupakan hasil riset yang saya lakukan. Judul awalnya itu Dinamika Parpol Islam, Studi Konflik Internal P3 dan PKS pada dekade kedua pasca reformasi. Jadi mulanya ya saya merasa terdorong untuk melakukan penelitian ini karena waktu itu konflik yang terjadi di P3 dan PKS betul-betul menjadi konsumsi banyak publik, gitu ya. Betul-betul menyita perhatian media. Betul, itu betul. Dan tentu yang pasti sangat menguras energi kader di dua partai ini. Nah, kenapa
memilih P3 dan PKS ya karena kedua partai ini mencantumkan Islam sebagai asas dalam ADART-nya, dan dua partai ini yang hari ini eksis di parlemen. Kemudian tentang metodologi, saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Ya seperti kita tahu kan ada banyak pendekatan yang dilakukan dalam studi penelitian kualitatif, ada hermeneutik, ada studi kasus, ada biografi, dan lain-lain. Jadi saya memilih menggunakan metodologi studi kasus, pendekatan studi kasus. Nah, studi kasus ini kami batasi dalam rentan waktu 2008-2018, jadi dekade kedua pasca reformasi. Nah, sebetulnya apa sih yang 10 tahun? Ya, 10 tahun. Selama 10 tahun, tapi dekade kedua ya, dekade kedua pasca reformasi. Jadi sebetulnya apa sih yang ingin dijawab dalam penelitian ini? Yang pertama, saya ingin menjawab apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik internal baik di P3 dan PKS. Kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari konflik internal tersebut? Dan mengapa konflik itu bisa terjadi? Serta bagaimana peran elit itu elit parpol ya, peran elit parpol dalam konflik internal di kedua partai tersebut. Nah, dalam penelitian ini kami berdiri di atas dua teori. Kami menggunakan dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori tentang konflik. Jadi sebetulnya teori konflik itu mula-mula dikenal dalam kajian ilmu sosial ya, atau sosiologi. Jadi kalau kita melihat definisinya itu, konflik itu berasal dari bahasa Latin kon yang berarti bersama, serta figure yang berarti benturan. Jadi karena konflik secara bahasa berarti benturan bersama gitu, maka seringkali konflik itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif dalam kehidupan di masyarakat. Ya misalkan konflik rumah tangga, ya kan itu kan negatif ya. Konflik antar siswa gitu kan, tawuran, ya pasti negatif orang menganggapnya. Nah, dalam kajian ilmu sosiologi ada beberapa macam konflik, seperti konflik gender, konflik ras, konflik umat beragama, konflik antar golongan, konflik pribadi dengan pribadi yang lain, konflik kelas gitu ya, konflik antar bangsa, konflik negara, dan konflik kepentingan atau orang menyebutnya sebagai kepentingan politik. Nah, pandangan yang menyatakan bahwa konflik itu sebagai sesuatu yang negatif itu sebetulnya banyak juga ditolak. Salah satunya saya mengutip misalkan sosiolog modern Raab Dahrendorf. Nah, bagi Raab Dahrendorf, konflik yang terjadi dengan melibatkan dua pihak dan kelompok tidak bisa dianggap negatif semata. Karena sebetulnya dari konflik itu bisa lahir sebuah gagasan yang cemerlang. Dari konflik itu bisa lahir sebuah inovasi. Ini seputar teori konflik. Kemudian yang kedua, teori tentang partai politik. Nah ini saya kira banyak sudah orang tahu apa itu sebetulnya partai politik ya. Kalau bahasa yang sering kita dengar dulu waktu aktif diskusi di mahasiswa, ya partai politik itu penyambung lidah rakyat lah kira-kira begitu ya. Dan dia memiliki banyak sekali fungsi, misalkan bagaimana mengakomodir, mengaspirasikan kepentingan masyarakat, kemudian dia sebagai suplai kader untuk turut serta dalam pilkada maupun pemilu gitu ya. Terus dia memberikan pendidikan politik ya kan. Terus dia menjadi sarana partisipasi politik masyarakat gitu ya. Saya kira banyaklah ini wawasan tentang apa itu partai politik. Nah, kemudian kita ingin menjelaskan tentang konflik internal. Apa sih itu konflik internal partai gitu ya.
Ini saya mengutip beberapa ilmuwan politik ya. Misalkan William Hofmeister dan Christian Grebo, dia mengatakan bahwa konflik yang terjadi pada parpol itu diakibatkan adanya perbedaan pandangan dalam menentukan sikap politik. Nah, konflik juga terjadi dalam rangka perebutan ketua umum, posisi ketua umum, perebutan pengaruh dalam parpol. Nah, di negara-negara demokrasi biasanya elit partai yang terlibat konflik itu seringkali memutuskan diri untuk keluar partai. Gitu. Nah, ini kita bisa melihat, Kang, ya, di Indonesia, terutama sekali pasca reformasi, banyak sekali elit-elit partai politik yang habis berkonflik, bertengkar, akhirnya dia keluar partai dan mendirikan partai baru. Nah, saya tidak perlu menyebutkan partainya, nanti kita akan akan lihat di hasil penelitian saya. Kemudian konflik internal parpol menurut Moses Maur juga terjadi karena adanya kompleksitas faksi dalam sebuah organisasi parpol itu. Jadi memang dalam hal yang sama juga dikemukakan oleh Giovanni Sartori misalkan. Jadi kalau di dalam partai itu kan banyak sekali faksi-faksi ya. Iya. Kita bisa menyebut misalkan di P3 gitu ya. Di P3 yang merupakan partai dari fusi dulunya, fusi beberapa partai, kan ada misalkan faksi NU, faksi Perti, faksi Parmusi gitu. Kemudian juga misalkan saya mungkin menyebut Partai Golkar ya. Dia ada faksi Kosgoro, ada faksi MKGR ya kan. Ada faksi Soksi gitu. Juga biasanya faksi itu merujuk pada figur. Jadi misalkan ada elit partai gitu banyak di dalam sebuah partai, terus kemudian dia membentuk faksi-faksi. Misalkan kalau dalam konflik P3 kemarin nanti kita bisa melihat faksi Surya Dharma Ali, faksi Roma Hurmuzi, faksi Jan Farid. Nah, gitu kita akan bahas di bawah. Nah, di Indonesia gitu ya, sebetulnya konflik internal partai itu sudah jauh sekali terjadi sejak awal-awal Republik ini berdiri. Waktu itu menjelang pemilu 55 ya, pemilu perdana. Misalkan di Partai Islam misalkan ya, ini saya karena studinya terhadap Partai Islam. Kita melihat saat itu di Masyumi kan banyak juga terjadi konflik. Ya, Masyumi sebagai partai yang mengakomodir ormas Islam saat itu, ya menurut saya dia tidak mampu membendung perbedaan yang terjadi sehingga muncul konflik gitu ya. Ya bahwa perbedaan itu pasti ada ya. Cuman konflik itu ketika tidak dikelola dengan baik gitu, ya akhirnya timbul perpecahan. Nah kan akhirnya NU waktu itu mengatakan keluar dari Masyumi dan mendirikan partai. Akhirnya tahun pemilu 55 itu ya mereka jadi rival gitu kan dalam pemilu. Jadi ini yang yang ingin saya sampaikan sebetulnya konflik di partai itu kenapa sih bisa terjadi gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil riset saya terutama pertama untuk yang P3 ya. Nah, sebetulnya di P3 sendiri itu konflik internal itu terjadi sejak awal berdirinya partai ini gitu. Jadi tidak hanya pasca reformasi, tapi mungkin karena dulu P3 itu berfokus pada konflik tekanan politik yang menghadapi negara, maka konflik-konflik internalnya tidak begitu terendus terendus oleh publik gitu. Tapi bahwa di situ ada konflik, iya. Ketika misalkan dalam pemilu pencalekan nanti kubunya NU dengan kubunya Parmusi dia berkonflik misalkan soal nomor urut caleg gitu. Soal posisi caleg itu ada semua dalam riset saya. Saya terangkan di situ. Nah, begitu reformasi banyak partai politik berdiri. Nah, P3 semakin keras dia menghadapi konflik. Ya di awal-awal kan P3 juga pecah juga kan waktu itu ada Partai Persatuan aja yang merupakan pecahan dari P3 yang didirikan oleh mantan ketua P3 sendiri, Jailani Naro. Kemudian tahun 2003 juga P3 ada konflik juga yang melibatkan Hamzahas dengan dai kondang saat itu Zainuddin MZ. Sehingga ketika Zainuddin MZ kecewa, akhirnya kemudian
dia keluar partai, membawa gerbong gerbong sendiri, kemudian membentuk PBR, Partai Bintang Reformasi. Nah, kemudian pada dekade kedua pasca reformasi ya, di 2008 sampai 2018 itu ya P3 dalam catatan penelitian saya ada 2 konflik. Yang pertama menjelang pemilu 99 dan yang kedua itu konflik terparah menurut saya dalam sejarah P3 yaitu dualisme kepengurusan yang terjadi cukup lama itu menurut saya dari 2015-2017. Bahkan benih-benihnya juga terjadi sebelum pemilu Pilpres 2014. Nah, apa yang tersisa sih sebetulnya dari konflik P3 itu? Saya menyebutnya sih dampak lah kira-kira ya, yang tersisa dari konflik P3. Ya pertama, tentu saja konflik internal itu mempengaruhi dinamika fraksi P3 di DPR. Saat itu kan ada 2 kubu dari kubunya Jan Farid dan kubunya Romi itu, yang dia saling klaim bahwa fraksinya yang paling absah lah kira-kira seperti itu. Nah itu berimplikasi pada soal-soal teknis, misalkan pembagian kursi AKD di DPR, kemudian pembagian. Nah ini saya pernah juga bertanya ke sekretariat yang mengurusi kepentingan anggota itu. Ya mereka juga saya bingung Pak, karena soal perjalanan dinas ini kita harus membaginya seperti apa gitu kan. Ya, jadi orang-orang sekretariat yang di DPR juga, menurut mereka dia juga akhirnya takut-takut mau melakukan kebijakan atau memutuskan sesuatu gitu karena fraksinya masih konflik gitu, seperti itu. Masih dua. Nah, kemudian juga ketika P3 menghadapi Pilkada 2015, 2017, bahkan mungkin 2018 ya, mereka saya kira terganggu konsolidasi internal P3. Bahkan ketika 2015 itu ya mereka kan mempengaruhi juga penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa partai yang sedang berkonflik dan menempuh jalan islah kalau bisa tetap bisa ikut Pilkada gitu kan. Kemudian kubunya Jan Farid saat itu ya dia pasrah gitu, kalau memang kadernya P3 tidak bisa mencalonkan diri ya dia akan titip ke partai lain, dan itu ada itu beritanya, kita bisa tracking itu pernyataan seperti itu waktu itu. Kemudian sempat juga muncul waktu itu istilah P3 Hita gitu ya, P3 yang ingin kembali pada hitohnya. Dimotori oleh beberapa elit waktu itu. Hanya saya melihat mereka tidak menjadi partai baru itu. Tadinya saya pikir wah kayaknya bakal jadi P3 Hita ini, bukan P3 Reformasi ya, P3 Hita. Nah kemudian saya juga melihat bahwa beberapa elit P3 yang dalam tanda petik ya bosan berkonflik ini akhirnya juga ada beberapa yang keluar partai dan bergabung dengan partai lain. Nah, cuman ada hal yang positif ya dari konflik P3 itu menurut saya. Mereka mungkin sadar bahwa konflik yang berkepanjangan itu cukup mengganggu dinamika konsolidasi internalnya. Sehingga P3 memutuskan untuk menguatkan peran Mahkamah Partai. Jadi di hasil muktamar di Pondok Gede itu dibentuk sebuah Mahkamah Partai yang menguatkan internal P3 apabila terjadi konflik. Nah, kemudian kita beranjak pada konflik internal PKS selama dekade kedua pasca reformasi. Jadi sebetulnya PKS itu kan kalau kita lihat kan dia partai yang kelihatannya solid gitu ya, kelihatannya kompak, partai dakwah gitu kan ininya ya, dikenal masyarakat seperti itu kan, partai dakwah. Tapi bukan berarti di dalamnya itu konflik atau tidak ada konflik. Ya banyak juga kalau setelah kita teliti itu banyak juga konflik-konflik yang terjadi dan itu cukup hebat gitu di PKS. Nah dalam penelitian saya itu saya meneliti ada 5 konflik. Pertama soal dilema partai terbuka, ini terjadi 2008. Waktu itu ya PKS memutuskan seperti ini ya mungkin dia bisa mengambil ceruk pemilih dari
kalangan-kalangan non-Muslim gitu ya. Jadi mereka membuat definisi ingin membuka diri gitu ya, kira-kira bahwa partai ini untuk siapa saja bisa masuk. Ini Kemudian yang kedua, bagi PKS apa namanya sinyal-sinyal awal konflik ya. Ya, ya. Karena waktu itu pertentangan di dalamnya sangat keras ini soal ide partai terbuka dan atau tetap tertutup gitu ya. Terbuka. Kemudian terbuka ya, maksudnya terbuka itu dia bisa mengambil kader yang mencalekan dari kalangan non kader, mencalekan dari non Muslim misalkan gitu. Nah itu kan menurut mereka kan bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka gitu. Mereka mengasosiasikan diri sebagai partai dakwah gitu kan. Dan asas mereka kan jelas mencantumkan Islam sebagai asas. Kemudian yang kedua, konflik yang terjadi itu dilema dalam koalisi Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi waktu itu di zamannya Pak SBY yang kedua, PKS masuk dalam kabinet, tapi waktu itu sempat pemerintah mau menaikkan BBM kan PKS tidak mendukung gitu, tidak mendukung kenaikan BBM waktu itu. Nah itu di dalam PKS itu sebetulnya berkonflik juga. Sebagian faksi menyebut, oh ya sudah kita jadi oposisi aja kalau kayak gini gitu. Nah sementara sebagian yang lain ya tetap kita berada dalam kabinet, cuman kita menjadi kritikus kabinet juga gitu kan. Kemudian yang ketiga soal pemecatan Yusuf Supendi. Dan dia melawan waktu itu secara terbuka, sempat banding ke pengadilan. Yusuf Supendi ini kan salah satu pendiri PKS. Ya. Tapi karena beberapa hal, ya ada tuduhan selingkuh, ada tuduhan merebut istri orang, ada tuduhan penggelapan dana. Lalu dia dipecat dari PKS. Dan dia melawan waktu itu. Nah dalam penelitian saya itu Yusuf Supendi sempat gabung ke Gerindra dan sebetulnya di pemilu 2019 kemarin dia gabung di PDI. Hanya menjelang pemilu beliau wafat. Jadi jadi dia tidak bisa mengikuti kontestasi pemilu. Kemudian yang cukup menyita perhatian publik juga konflik PKS dengan salah satu kadernya, politisi yang cukup vokal, Fachri Hamzah. Dan itu cukup lama sebetulnya konflik itu terjadi. Fachri tidak terima dengan pemecatannya, akhirnya ya dia banding, kemudian ya secara kronologis dalam kasus bandingnya itu dia dimenangkan. Bahkan pengadilan itu menuntut PKS untuk membayar 30 miliar kepada Fachri Hamzah karena dia merasa dirugikan gitu. Nah bahkan belakangan kan Fachri Hamzah sempat ingin mengambil alih gedung dakwah itu atau kantor DPP PKS itu. Tapi saya tidak tahu perkembangan kasusnya itu seperti apa ya, karena itu mungkin sudah lewat rentan waktu masa penelitian saya itu. Nah kemudian sebelum pemilu, ini juga PKS sempat berkonflik juga, karena waktu itu ada memunculkan 9 kalau tidak salah atau 8 capres usulan PKS, dan waktu itu kan sebetulnya yang terlihat cukup masif melakukan sosialisasi Pak Anies Mata waktu itu. Tapi di internal sendiri banyak juga yang tidak menghendaki Pak Anies Mata. Nah sebetulnya kalau kita lihat mekanisme penyelesaian konflik di PKS itu cukup bagus ya, karena ada beberapa jenjang gitu. Jadi ada beberapa pihak yang bisa turut menyelesaikan konflik, misalkan Dewan Syariah, kemudian Majelis Syuro, kemudian juga ada Badan Penegak Disiplin Organisasi. Jadi konfliknya relatif bisa diredam di partai dan tidak sampai keluar gitu. Apalagi saya baca di ART-nya PKS itu kalau ada urusan-urusan internal itu kader dilarang membawa persoalan tersebut ke muka publik. Jadi sebetulnya itu mungkin juga yang membuat PKS konflik di internal PKS tidak begitu tidak begitu menyita perhatian publik. Nah, kemudian apa sih dampaknya bagi PKS gitu ya? Konflik yang terjadi
di dekade kedua pasca reformasi ini. Di pemilu 2019 kemarin tuh sebetulnya banyak juga kader PKS di DPR yang sudah incumbent tapi tidak mencalonkan diri, Kang. Ya, ya. Ya karena misalkan Pak Fahri dia nggak mencalonkan diri, ya kan. Terus Pak Mahfud Siddiq dia tidak mencalonkan diri. Juga ada kalau nggak salah Pak Sutrisno itu juga seperti itu, nggak mencalonkan diri lagi karena mungkin ya sudah beda faksi yang ini ya gitu ya. Apalagi waktu itu PKS sempat menerbitkan surat pengunduran kesediaan pengunduran diri yang tertanda tangan kosong. Nah, waktu itu kan akhirnya orang berpikir, ya kalau nanti saya jadi anggota dewan, kemudian hanya karena saya tidak sependapat dengan partai, terus akhirnya tidak tidak disukai oleh pimpinan partai, terus saya diberhentikan dari anggota DPR, di PAW, kan rugi gitu kan. Jadi itu juga yang menurut hasil wawancara saya dengan beberapa kader PKS, ya mendingan saya nggak usah mencalonkan diri gitu. Iya. Nah yang kedua itu memang ya kita lihatlah ada beberapa elit PKS yang akhirnya keluar dan belakangan kan dia mendirikan partai Gelora gitu ya. Mendirikan partai Gelora. Nah, di riset saya ini saya mencoba mengklasifikasikan faktor pendorong konflik. Jadi pertama itu ada faktor internal yang terjadi karena kepentingan politik. Misalkan soal dukungan-dukungan di Pilpres, di Pilkada itu partai bisa terjadi konflik internal tuh. Dan itu misalkan terjadi pada kasus P3 kan. 2014 Surya Dharma Ali yang waktu itu menjadi ketua umum, dia terang-terangan mendukung Prabowo dalam kampanye akbar di GBK waktu itu. Ini sementara sekjennya Romi, ya dia terang-terangan mendukung Jokowi gitu. Jadi konflik itu bisa terjadi karena seperti yang saya singgung dari ilmuwan politik di atas bahwa ya itu terjadi karena perbedaan kepentingan politik yang menyangkut kebijakan atau pengambilan keputusan terhadap dukungan capres, dukungan di pilkada misalnya. Yang kedua itu konflik juga bisa terjadi karena latar belakang kader di dalam parpol. Ya misalkan seperti unsur fusi di P3, dia banyak terjadi konflik. Misalkan juga saya kira di PKS juga seperti itulah saya kira ya. Seperti itu. Mungkin juga kader yang dia murni dari aktivis pengajian dengan aktivis-aktivis jalanan, kan banyak juga di PKS itu yang dulunya dia aktivis-aktivis demo gitu kan, terus dia masuk PKS. Mungkin saya kira itu juga memberi pengaruh di internal PKS gitu. Dan di PKS itu ini apa namanya faksinya itu muncul istilah faksi kesejahteraan dan faksi keadilan. Ini saya kalau merujuk beberapa hasil-hasil riset sebelumnya gitu ya, kalau yang faksi keadilan tuh yang ada kepentingan elit, Pak Ali ya. Ada yang pertama elit tentang pencapresan, yang kedua latar belakang kader. Ya, latar belakang perjalanan masing-masing kader ya. Iya, masing-masing kader. Ya memang akhirnya kan itu faksi juga sebetulnya kan. Akhirnya faksi juga. Ya kalau di PKS kan ada faksi keadilan, faksi kesejahteraan. Kalau faksi keadilan tuh yang kelihatan glamor gaya hidupnya gitu. Kalau yang faksi keadilan tuh yang sederhana-sederhana saja gitu. Ini kalau saya merujuk riset-riset sebelumnya gitu ya. Memang itu saya juga akhirnya tertantang nih sebetulnya pengen melakukan faksi kesejahteraan tuh apa sih sebetulnya, apa emang ada sumber daya kepentingan bisnis yang diperebutkan atau seperti apa. Saya memang ingin melanjutkan penelitian ini. Nah ini dampak dari konflik ini ya, secara garis besar ya penulis saya membagi ada dampak internal dan dampak yang eksternal gitu ya. Makin menarik. Jadi kalau lanjut. Ya, jadi kalau dampak internal ya jelas terganggu konsolidasi internal partai, baik itu menjelang pemilu, menjelang pilkada, terus kemudian juga terganggu lah ya pasti kinerja organisasi di fraksinya gitu kan.
Terus juga banyak juga akhirnya kader-kader yang keluar partai gitu. Ini dampak ya internalnya gitu ya. Nah kalau yang eksternalnya kan tentu saja orang akhirnya semakin nggak percaya, kehilangan kepercayaan terhadap partai Islam, dan itu ya harus diakui dia akan merosot itu perolehan suaranya itu. Seperti contoh kasus P3 itu kan lama konflik ya kan, ya di pemilu kali ini mungkin saya kira titik terburuk ini perolehan suara P3, perolehan kursi di DPR gitu ya. Nah, kemudian juga dampak dari luarnya juga soal bantuan dana itu, Kang Anton. Jadi kan partai itu kan dapat bantuan dana dari negara itu. Nah kalau partainya konflik saja kan mereka juga, ya negara mau ngasih ke yang mana ini, ke kubu yang mana itu. Bahkan ketika konflik P3 itu di Jawa Tengah itu akhirnya duitnya tersendat-sendat. Wah ini kita mau kasih kubu yang mana itu, di salah satu kabupaten lah di Jawa Tengah itu. Nah kemudian ini ya, apa sih sebetulnya hubungannya dengan tema diskusi yang Kang Anton kasih ke saya gitu ya. Oh, makasih. Ya. Nah jadi ini jika terus terjadi konflik internal partai Islam ya, sebaiknya sih diselesaikan melalui jalan musyawarah. Kan Islam itu kan salah satu prinsip yang kita sering gaungkan itu kan menjunjung tinggi musyawarah gitu ya. Jadi harusnya ada semangat Islam, semangat nilai-nilai keislaman itu dalam menyelesaikan konflik internal gitu. Lagi pula kan mendirikan partai itu kan asasnya kan volunteer, kerelaan gitu kan, gotong royong gitu kan. Orang mendirikan partai kan seperti itu asasnya kan. Maksudnya modal dasarnya itu kan itu. Ada kerelaan dari anggotanya, pengurusnya gitu kan. Maka sebetulnya mengherankan juga kalau terjadi konflik terus mereka berpecah gitu kan. Timbul partai baru gitu. Bertengkar lagi di pemilu, itu sebetulnya menurut saya hal yang harus dihindari gitu ya. Nah, kalau seandainya memang akhirnya kader partai yang terlibat konflik itu keluar, dan ya saya kira sih perlu dipertimbangkan lah untuk mendirikan partai baru, karena ke depan itu kan aturan-aturan pemilu kan semakin berat. Misalkan soal kenaikan ambang batas parlemen yang ya dari dulu kan terus naik itu, ambang batas parlemen itu. Ini kan dalam rangka menyederhanakan partai kan. Kemudian syarat-syarat misalkan harus ada dia punya kantor di DPD sekian, di DPW sekian, itu kan saya kira harus dipertimbangkan juga oleh elit partai. Jadi jangan karena konflik kemudian keluar dan mendirikan partai baru. Itu kalau mereka seperti itu kan gimana ya, kalau bahasa anak mudanya itu menurut saya sih norak gitu, dan dia cari eksistensi saja. Tapi coba kita pikirkan syarat-syarat pemilu yang menurut saya cukup berat gitu. Nah, yang terakhir, poin yang perlu juga kita garis bawahi. Kalau kemudian setiap konflik kemudian pecah, kadernya keluar, konflik pecah lagi, kadernya keluar. Ya kalau dalam bahasa Al-Qur'annya saya mengutip ya fangtadir sa'ah saja gitu ya. Tunggu aja tanggal mainnya kapan dia akan ya dia akan ditelan dengan waktu lah, kira-kira seperti itu. Ya mungkin agak keras juga ya saya menyampaikan ini ya, fangtadir sa'ah gitu. Ya memang saya yakin ya Partai Islam itu dia tidak akan hilang dalam sejarah Indonesia gitu. Dia masih akan terus ada, apalagi dengan populasi kita kan, populasi Muslim umat Islam di Indonesia. Tapi ya dia akan seperti itu saja gitu. Maksudnya ya dia tidak akan besar gitu, tidak akan besar. Ya mungkin masuk 3 besar itu menurut saya sudah hebat banget gitu. Nah kalau ini sudah konflik, pecah, kemudian dia juga tidak bisa menawarkan program atau tidak punya wakil rakyat maupun kader di pemerintahan yang bagus gitu ya, saya kira
akan sulit bersaing itu partai itu dengan yang lain gitu. Ini kan bahkan orang-orang Islam kan juga nggak semuanya juga milih partai Islam gitu. Orang banyak yang memilih partai-partai lain gitu, partai nasionalis dalam tanda petik ya. Ya ini barangkali Kang Anton mungkin relevansi hasil penelitian saya dengan topik yang kita diskusikan pagi hari ini. Ya poinnya seperti itu. Jadi kalau hilangnya itu sih saya kira nggak akan hilang, Kang. Kalau saya yakin tidak akan hilang. Cuman ya dia akan terus ada, tapi ya sulit sekali nampaknya untuk bisa besar gitu ya, bisa besar. Dan tidak sebanding lah dengan populasi umat Islam yang besar, kemudian perolehan suara. Mungkin kalau diakumulasi itu saya kira juga masih kalah itu perolehan suara partai-partai Islam dengan partai-partai nasionalis itu. Saya kira ini Kang Anton yang bisa saya sampaikan. Ya moga-moga apa yang saya tulis dalam penelitian saya menjadi turut mewarnai literatur khazanah keilmuan terutama tentang politik Islam, dan mudah-mudahan buku itu tidak hanya menghiasi rak-rak buku di perpustakaan, tapi juga saya juga sebetulnya sangat mengharap sih ada kritik, ada sanggahan, juga tentu ada penelitian lebih lanjut. Karena kan saya menelitinya dalam rentan waktu 2008 sampai 2018. Dan tadinya saya punya tesis gitu dalam penelitian itu, bahwa dalam rentan waktu sekian, dua partai ini tidak pecah loh gitu. Tapi ternyata tesis saya gugur karena PKS nampaknya pecah. Dan itu setelah pemilu, bahkannya setelah pemilu 2019 kan. Jadi ya sebetulnya tesis saya di buku itu gugur karena PKS memecah beberapa elitnya kan keluar dan mendirikan Gelora gitu. Itu Kang Anton yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Kang, terima kasih. Kang Ali, halo. Ya. Ini kita bisa berdiskusi, bisa juga dijadikan bahan penelitian ke depan ya. Karena ini penelitian kualitatif, sejauh mana nanti partai bisa menjadikan musyawarah sebagai ajas bagi mereka. Kan untuk penyelesaian konflik gitu ya. Mestinya kan bisa membendung gitu ya, ajas musyawarah itu bisa membendung berbagai kepentingan, baik itu tadi kepentingan elit maupun kepentingan saya sebut adat kebiasaan teman-teman warga yang ada di partai itu, kan begitu. Ada belakang yang itu mewarnai partai. Jadi paling tidak apakah musyawarah bisa menjadi alat pembendung partai, bahkan musyawarah menjadi gizi begitu ya, sehingga partai menjadi besar selesaikan demi gotong royong, demi musyawarah, demi partai, seperti ajas-ajas partai ketika didirikan, kan begitu kata Kang Ali. Maka kepentingan elit, saya sebut kepentingan elit dalam hal pencapresan, ini bisa bisa diatasi oleh mereka begitu. Kemudian kebiasaan atau warna adat begitu, warna adat. Saya sebut warna itu begini. Masumi itu kenapa pecah? Karena ada kebiasaan yang berbeda antara kebiasaan di Minang gitu, di Padang begitu ya, dengan kebiasaan di Jawa begitu. Kebiasaan orang-orang Minang yang berkata sangat lugas begitu, dengan kebiasaan Jawa yang kalem begitu ya. Tubrukan kebiasaan ini jelas tidak mampu membendung tawaran konflik. Iya, konflik. Sekarang Kang Ali, atau bisa dijawab dengan penelitian nanti, atau ada pengantar atau ada sedikit jawaban dari
apa namanya, dari tema besar, apakah partai ini akan hilang atau oke, kata Kang Ali tidak akan hilang, tapi kan untuk tembus di atas 5%, 7%, 10%, 20% ini kan berat begitu. Masuk 3 besar aja berat sekali. Iya, iya. Iya, iya. Ya bisa jadi memang tidak akan hilang, tapi untuk masuk di atas 5% aja udah berat. Ini alarm besar dari kita, dari Kang Ali begitu ya. Nah, tapi kan sebetulnya juga konflik-konflik itu sebetulnya tidak besar-besar amat begitu ya. Ini kan konflik antar perorangan kan begitu, Kang Ali ya. Harusnya musyawarah dengan rumus gotong royong, dengan rumus kepentingan bersama, apalagi dengan rumus kepentingan Islam, itu kan mestinya teratasi konflik-konflik ini. Silakan Kang Ali. Ya. Ya, jadi saya juga sebetulnya dalam riset itu di akhir saya sebaiknya jika terjadi konflik itu tidak perlu diselesaikan di pengadilan gitu kan, tapi memang itu sebenarnya diatur dalam undang-undang partai politik. Konflik internal kader dengan partai itu kalau tidak puas itu dibawa ke pengadilan gitu. Tapi kan kalau di pengadilan diendus publik gitu kan, terpublish, akhirnya orang punya frame stigma yang berbeda nanti terhadap partai gitu. Apalagi sampai jadi ini ya, jadi konsumsi media gitu kan. Ya itu menurut saya merugikan sebuah partai menurut saya. Ya meskipun kemarin PKS juga menurut saya punya strategi sih sebetulnya. Kemarin dia punya strategi konflik yang terjadi dengan Fahri akhirnya tidak yang banyak dibicarakan banyak orang tapi tidak menurunkan perolehan suaranya gitu. Tapi saya membayangkan kalau waktu itu nggak ada konflik mungkin kursinya bisa lebih kali dari 50. Kan sekarang 50 kursi di DPR PKS itu. Nah, itu pertama ya. Jadi saya lebih mendorong partai merekomendasikan di dalam hasil penelitian saya itu partai kalau terlibat konflik tidak perlu sebetulnya ke pengadilan karena penting. Partai itu kan lanjut. Diselesaikan saja di internal gitu. Kan partai itu punya mekanisme dan saya kira kalau sudah ada kepentingan politik dalam sebuah partai itu kalau kepentingannya itu diakomodasi gitu, saya kira nggak akan terjadi itu sampai rame-rame, ribut-ribut sampai bahkan dualisme gitu, bahkan pecah gitu. Itu saya kira tidak. Dan ya Golkar kan akhirnya nggak, meskipun konflik hebat ya waktu itu ya. Ya Golkar cukup akomodatif, mengakomodir faksi-faksi yang berkonflik ya. Ya dia terhindarlah dari perpecahan lagi kan sudah banyak ini partai-partai yang lahir dari rahim Golkar gitu ya. Iya. Saya kira Golkar cukup lihai untuk menyelesaikan konflik ini sehingga lahir partai baru juga P3 ya. P3 tidak lahir partai baru. Seperti itu Kang Anton dorongan saya. Jadi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya harusnya bisa diselesaikan di internal partai. Seperti itu kalau. Karena secara ininya, secara teoritisnya itu ya harusnya cukup sudah selesai bisa selesai di internal gitu rumusnya gitu. Ya kalau kita melihat seperti yang saya mention di awal tadi, ya kan orang mendirikan partai itu apa sih gitu kan. Sudah jelas kan kita musyawarah, ya kan ada sekelompok elit musyawarah, ngajak orang lain musyawarah lagi, terbentuk sebuah partai. Jadi sebaiknya kalau ada konflik, kembali lagi pada spirit pendirian partai itu. Bahwa partai saja bisa didirikan dengan kalau bahasa anak muda sekarang, dengan ngobrol-ngobrol gitu kan. Dengan musyawarah gitu. Tapi kenapa ketika ada konflik, kok dia tidak bisa menyelesaikan dengan musyawarah itu? Berarti kan harusnya ada yang dikoreksi dong. Demikian, Kang Anton. Baik, Kang Ali, saya kira channel YouTube kita tema besarnya adalah mencari Indonesia yang hilang. Akankah Partai Islam yang hilang? Salah satu jawabannya sudah dirunut oleh Kang Ali dan Kang Ali sebagai peneliti juga menantikan jawaban-jawaban dari peneliti-peneliti yang lainnya untuk memperkaya
hasanah keilmuan, untuk memperkaya hasanah kepartaian ya, kepartaian Indonesia. Kita tidak bicara hanya partai Islam dan non Islam, ini partainya Indonesia begitu Kang Ali ya. Semoga jadi amal ibadah semuanya, dan teman-teman di rumah, teman-teman di seluruh dunia juga silahkan subscribe, silahkan like, silahkan nanti bertegur sapa dengan Kang Ali. Kang Ali bisa kirim emailnya di sini, bisa disebutkan? Nanti mungkin saya pesan langsung aja ke Kang Anton. Jadi bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Kang Ali, silakan hubungi channel YouTube saya. Nanti saya kasih alamat email Kang Ali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.